Ya, bersama Miss Winda nanti kita akan masih membahas tentang apa ya kemarin? Kerajinan bahan lunak. Masih ingat? Kalau masih ingat coba bukunya yang kemarin ada peta konsepnya itu dibuka, buku paketnya juga dibuka, ya. Buku catatannya disiapkan, alat tulisnya juga. Ya, coba dilihat lagi. Sudah berpesan jika kalian ingin mengikuti pembelajaran dengan baik, bukunya disiapkan semua, suasana rumahnya juga dikondisikan, adiknya suruh jauh-jauh dulu, biasanya kan keganggu sama adiknya yang masih kecil, begitu ya. Udah sarapan kan ya? Udah belum? Tambah gemuk ya di rumah ya? Ya, oke. Miss Winda juga. Nah, kalau bukunya sudah dibuka, di situ kalian akan melihat kemarin peta konsep yang sudah kalian tulis itu, kalau kita akan mempelajari kerajinan bahan lunak. Kemarin sama Mistika, kalian juga sudah sudah diberitahu bahwa pembelajaran kita tentang kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak itu kan kata kuncinya itu ada di mudah dibentuk, fleksibel, ya kan? Jadi bukan yang keras. Kalau yang keras contohnya apa tuh? Kepalamu ya? Hah? Keras kepala ya? Bukan ya. Yang keras tuh kayak misalnya apa tuh? Batu, terus apa kayu. Nah, ini kita belajarnya yang lunak-lunak. Nah, yang kalau yang bagian yang keras itu kerajinan bahan keras nanti di kelas 9. Nah, seperti yang sudah kalian tulis kemarin di peta konsepnya itu, kalau hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik, jenis-jenis kerajinan bahan lunak ya. Sudah ingatkan lagi, kalau yang belum absen silakan absen dulu. Kalau yang sudah, terima kasih. Nanti kalau sudah muncul di layar kalian ada PowerPoint dari Miss Winda dan Miss Tika, silakan kalian kalau belum keburu nyatet begitu bisa diperbesar, di zoom out ya, lalu di screenshot. Nanti catatannya Miss Winda akan lihat. Oke. Nah, Miss Winda akan tampilkan sekarang PowerPoint-nya. Nah, seperti ini. Prakarya semester 1 untuk kerajinan bahan lunak ya. Oke, kerajinan bahan lunak. Nah, di situ kita sudah akan mempelajari tentang apa ini? Jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Tadi sudah bisa disinggung sedikit kalau kita akan mempelajarinya jenis-jenis yang lunak-lunak. Apa itu yang lunak-lunak? Contohnya? Contohnya apa itu? Nah, di sini ada ternyata dibagi menjadi dua. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Di buku ada ya. Yang alam itu apa sih? Berarti kalau yang alam itu yang sudah tersedia di alam. Ya, Tuhan Allah sudah menciptakan sumber daya alam yang melimpah, ya, yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Nah, di situ sudah semua ada tersedia di alam. Nah, ada juga yang bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan itu berarti yang sengaja dibuat oleh manusia. Oke, kita masuk ke bahan lunak alam. Bahan lunak alam itu apa sih? Yaitu bahan lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan yang diperoleh secara alami. Kata kuncinya adalah diperoleh secara alami dan tidak dicampur maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Jadi murni dari alam, bisa didapatkan di alam. Lunak, fleksibel, mudah dibentuk, tapi dari alam. Mungkin kalian udah kepikiran apa ya jenisnya ya, di buku juga ada itu kan. Nah, ya, silakan kalau yang masih pengen nyatet. Kalau yang tidak sempat berarti di screenshot, tapi masih disarankan untuk mencatat. Bahan lunak yang digunakan untuk membuat kerajinan, jadi digunakan untuk membuat kerajinan. Ya, kemarin kerajinan ada yang bernilai guna, bernilai melengkapi benda, kelengkapan suatu benda. Terus untuk bangunan, ya kan, untuk apalagi hiasan begitu kan. Nah, itu
kerajinan yang diperoleh secara alami. Kata kuncinya di situ tuh, diperoleh secara alami dan tidak dicampur. Murni, pure. Ya, masih murni dari alam. Oke, misalnya beri waktu untuk mencatat. Selamat bergabung, Bang, baru bergabung. Sudah 167 partisipan, sudah masih menunggu yang belum bergabung. Nanti mungkin kalau kita praktek, kalau prakarya itu kan banyak praktiknya tuh ya. Kalau nanti kita praktek, mungkin nanti kalian bisa mencari bahan kerajinan alam yang lunak itu sendiri di rumah, nanti dibikin kerajinan. Nanti tetap Miss Winda pantau dari sekolah, begitu ya. Oke, sudah? Ya, lanjut. Wah, udah kepikiran nih, apa sih contoh bahan lunak alami itu? Yang Miss Winda maksud tadi apa ya? Nah, di sini sudah ada 4 contohnya, gambarnya. Tapi sengaja Miss Winda dan Miss Tika tidak memberikan nama di bawahnya. Mungkin kalian bisa menebak nih. Menebak apa ya itu ya? Gambar apa ya? Farel, Farel. Sehat, Farel? Ya, coba di-unmute dulu suaranya. Oke, Farel. Nomor 1 yang ini tuh gambar apa ya, Rel? Apa? Batu bata bukan? Apa ya? Apa ini ya? Nah, ini bukan batu bata, anak-anak. Bukan batu bata. Kalau batu bata terbuat dari tanah liat atau tanah biasa ya? Hmm? Tanah liat atau tanah biasa? Kalau tanah liat digunakan untuk apa? Bikin apa tuh? Keramik. Jadi ini tanah liat ini. Tanah liat dengan berbagai warna, tingkatan warna. Jadi salah satu contoh bahan lunak alami itu salah satunya adalah tanah liat. Tulis tuh di buku kalian. Contoh bahan lunak alam. 1, tanah liat. Nah, ini tanah liat. Karakteristiknya tanah liat tuh gimana sih? Ya liat, namanya liat tuh dalam bahasa Indonesia. Liat sih apa liat? Liat itu ya tidak mudah hancur begitu ya. Kenyal. Nah, kalau dibentuk itu mudah. Ya. Di Banjarnegara ada itu pusat atau sentra kerajinan tanah liat di mana? Kalau yang tahu di mana? Di sana, barat sana. Mana? Klampok. Kamu kalau main ke Purwokerto atau mau ke Rumah Sakit Emmanuel tuh, ya kan kadang lihat kan di kanan kiri di jalan Klampok itu kan banyak apa? Toko-toko keramik. Itu di situ banyak pengrajinnya. Nah, setelah tanah liat ada ini. Apa ini ya? Yang kemarin habis banyak melimpah pas Idul Adha, apa itu? Kulit welulang nek bahasa Jawa nih ya, kamu bilangnya ya. Kulit, bukan kulit ayam, nek kulit ayam digoreng enak ya. Ini kulit sapi, kulit apa lagi? Kerbau, kulit kambing. Bisa dibikin apa sih kalau kulit itu? Wah, macam-macam, Miss. Bisa bikin apa? Beduk. Siapa lagi? Rebana. Sepatu bisa nggak? Bisa, sepatu, tas. Apalagi yang jadi dari kulit tuh? Ya, sepatu, tas, terus ya, ada sendal, ada gantungan kunci, ada apa ini sabuk, belt ya kan? Banyak sekali yang terbuat dari kulit. Terus apalagi kursi bahkan ya, ada juga apa hiasan dinding dan lain sebagainya. Nah, terus ini ada apa ini? Getah, betul. Oh, getah ya. Ini getah. Nah, coba disebut lagi dari awal. Barangkali ada yang baru masuk, baru bergabung dengan kita. Ya,
Coba siapa ya di sini ya yang mau mewakili teman-temannya ya? Abi mana Abi? Setia Abdi Guna. Abi, coba di unmute, Bi. Abi, di unmute coba, Bi. Ini enggak kedengeran ya? Ya, Miss. Oh iya, udah. Abi udah. Ini apa sih tadi, Bi? Coba diulang. Yang pertama apa ini? Yang pertama tanah liat. Tanah liat. Yang kedua Apa ini yang tadi? kedua kulit hewan. Oke, betul. Yang ketiga? Yang ketiga getah. Getah, pintar. Nah, yang terakhir yang dicontoh ini namanya adalah floor clay. Floor. Floor itu apa kalau bahasa Inggris? Floor. Bukan lantai, itu floor. Ini floor. F-L-O-U-R. Ya, floor. Apa itu floor? Ada yang tahu? Apa itu floor? Tepung. Clay. Clay itu apa clay? Kalau kamu main, apa itu? Kalau waktu kecil kamu main yang warna-warni itu biasanya dibikin gambar, apa? Dibikin bentuk, apa? Apel, jeruk, gitu-gitu apa tuh? Kamu biasanya bilang apa tuh? Malam ya? Plastisin, betul. Ini bikin plastisin. Kalau plastisin itu kan bukan alami ya. Kalau plastisin kan nggak alami ya. Ini yang alami dari tepung. Nah, bikinnya dari tepung maizena, bisa tepung kanji, nanti diberi apa itu lem. Ya, diberi lem kayu yang warnanya putih itu. Nah, kapan-kapan nanti kita praktek coba bikin. Ya, sudah ulang lagi dari awal. Sudah ulang lagi dari awal. Ya. Pertama adalah tanah liat. Terus ini apa tadi? Ini bukan daun kering, bukan ya? Nanti dikiranya daun kering ini. Apa ini? Tadi kulit hewan, lalu apa ini? Getah, terus floor clay. Nanti ada floor clay, ada polymer clay. Nah, kita yang alami ini yang floor clay. Oke, jelas ya. Yang selanjutnya, kalau tadi sudah yang alami, sekarang yang buatan. Kayak cintamu ya buatan ya. Ya, buatan apa aja nih? Pengertiannya apa ini buatan? Ya, bahan lunak buatan berarti sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia bukan asli dari alam. Jadi sengaja dibuat oleh manusia dari bahan kimia, bukan asli dari alam. Dengan maksud efek duplikasi bahan alam dan bersifat lunak. Jadi karena di alam mungkin sulit didapatkan atau jumlahnya sedikit, maka dari itu manusia berpikir untuk membuat sesuatu yang mirip. Jadi membuat efek duplikasi. Nah, buatannya dari apa buatnya? Dari bahan kimia, bukan bahan asli dari alam. Ya, silakan dicatat dulu kalau yang apa? Ingin catatannya lengkap, silakan dicatat dulu. Sudah ulang, bahan lunak buatan maksudnya adalah sesuatu yang diolah manusia dari bahan kimia, bukan asli dari alam, dengan maksud efek duplikasi bahan alam. Ya, tujuannya adalah menduplikasi bahan alam yang sulit didapat atau jumlahnya sedikit terbatas di alam, begitu ya, dan bersifat lunak. Jadi karena kita belajar tentang kerajinan bahan lunak, berarti semuanya harus bersifat lunak, begitu. Misalnya terlalu cepat nggak ngomongnya? Enggak ya. Oke. Nah, selanjutnya tadi udah contohnya yang alam, sekarang contoh yang buatan. Ini apa ini ya? Sengaja juga Miss Vida dan Miss Tika tidak membuat tulisan di bawahnya biar kalian mengira-ngira, menebak-nebak apa ini? Yang warna-warni ini apa ini namanya? Apa namanya tadi kalau kita punya floor clay, ini namanya polymer clay. Polymer clay itu dari bahan kimia. Tulisannya gimana? Polimer. Ada di buku tuh.
Kalau kamu mau cek di buku ada. Polimer. Poli itu kan plastik ya, maksudnya dari buatan kimia. Poli itu banyak. Mono satu ya. Polimer clay ya. Jadi polimer clay namanya ya. POLY polimer ya, polimer clay. Yang kedua sebelah kanan ini namanya bubuk gipsum. Gipsum. Kamu kalau tahu kadang orang bikin apa? Rumah itu bagian Ethernetnya itu bagian atas itu ceilingnya itu pakai gipsum. Biasa dibentuk apa tuh kayak ukiran seperti itu ya. Atau kalau temenmu ada yang atau tetanggamu ada yang pernah patah tulang itu tangannya itu kan di gipsum itu. Nah, itu bahannya bubuk ternyata serbuk gipsum. Polimer clay, bubuk gipsum. Lalu ini apa ini? Namanya lilin. Lilin. Yang terakhir, ini setiap hari kamu pakai. Namanya apa? Sabun batang. Yang batang loh ya, yang cair nggak bisa. Yang batang, sabun batang. SD mungkin kamu juga udah pernah membuat apa itu? Kerajinan dari sabun dibentuk hewan, dibentuk ikan, dibentuk apa? Apalagi biasanya bunga begitu ya. Nah, ya, Miss Winda ulang. Tadi yang pertama adalah polimer clay, bubuk gipsum, lilin, dan sabun. Oke, Miss Winda beri gambaran. Barang-barang itu tadi dibikin apa sih? Kerajinan apa aja sih? Begitu ya. Jadi kalau biasanya kalau polimer clay itu kamu pernah lihat ada action figure? Action figure yang gambar Naruto, Spider-Man, kecil-kecil itu yang buat hiasan di meja biasanya itu dikoleksi sama orang-orang. Itu biasanya dari polimer clay. Ya, itu biasanya dibuat oleh pengrajin ya yang warnanya tuh bagus-bagus karena untuk menarik apa namanya pembeli ya untuk memiliki begitu. Nah, gipsum tadi udah sudah sebutkan biasanya untuk kelengkapan bangunan atau untuk patung juga bisa. Untuk patung juga bisa. Kalau lilin bikin apa lilin tuh? Ada yang pernah tahu kerajinan dengan lilin? Di buku coba dibuka ada tuh. Kerajinan dengan lilin. Contohnya ada apa itu di situ? Tama udah ketemu belum Tama? Ya, coba dibuka sambil sambil dilihat di situ kan banyak contohnya. Polimer clay, gipsum, lilin, sabun. Oh, yang paling paling dekat dengan keseharian kalian kan yang sabun ini biasa dibikin tadi ya. Ada ukiran, ada dibikin bunga, bentuk bunga dan lain sebagainya. Oke. Bisa lanjut dulu. Nanti kita bahas satu lagi sedikit. Di sini di slide selanjutnya ada proses produksi kerajinan bahan lunak. Jadi kalau kamu ingin membuat kerajinan dari bahan lunak, proses produksinya harus bagaimana? Urutannya begitu. Ya, urutannya harus bagaimana? Di situ ada tuh. Kita harus memperhatikan 5 aspek yang ada. Ya, harus memperhatikan 5 aspek yang ada. Yang pertama adalah aspek kegunaan. Bahasa Inggrisnya ada di buku tuh. Coba dilihat halaman berapa Mbak Cater? Halaman 16. Coba dibuka itu. Ya. Syarat perancangan benda kerajinan. Ada kegunaan. Bahasa Inggrisnya adalah utility. Utility. Kegunaan. Jadi Miss sudah sambil kalian belajar bahasa Inggrisnya juga ya. Utility ya kan. Kalau bahasa Inggris itu enggak dibaca i jejek tuh enggak. Kalau y itu dibaca agak ada e-nya. Kamu kalau bilang kota itu bahasa Inggrisnya apa?
Siti. Siti kan bakul gorengan apa Bu Siti itu ya, bukan ya. Bacanya bukan Siti, tapi CT. Ada E-nya, CT. Begitu. Oh. Ini juga bacanya utility, artinya kegunaan. Jadi suatu benda itu harus memiliki, mengutamakan nilai praktis, dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Fungsinya tadi hias. Oh ya, buat hiasan beneran, tidak mengganggu. Ya, untuk kelengkapan suatu bangunan, ya melengkapi, memperindah. Fungsinya jelas. Contohnya di situ kalau di buku halaman 16 ada mangkuk untuk wadah sayur. Ya, ada apa lagi fungsinya? Misalnya apa? Kalau keramik itu biasanya dibikin apa selain hiasan? Oh, bisa buat ini, Miss. Kuali. Ya, bisa buat ceret tuh loh. Ceret apa tuh? Kendi itu ya, buat kendi bisa. Yang kedua adalah kenyamanan. Ini kayak lagunya Rizky Febian ya. Kegunaan, kenyamanan gitu ya. Nah, ini kenyamanan. Nah, kenyamanan itu bahasa Inggrisnya apa? Comfortable. Comfortable, ya. Comfort itu nyaman, comfortable, kenyamanan, kata benda. Kenyamanan itu kata benda. Ya, benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Percuma apik-apik tapi dipakai nggak nyaman. Ada kadang kamu lihat ada kursi bagus banget bentuknya, ternyata kalau diduduki itu nggak nyaman ya karena tidak mementingkan aspek kenyamanannya. Ya, jadi comfortable itu mengutamakan kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya cangkir didesain dengan ada pegangan. Oh, cangkirnya ada pegangan biar apa? Kalau panas tangan kita tidak apa namanya terluka, tidak kepanasan. Jadi sengaja dibikin ada pegangannya. Begitu. Ya, jadi mengutamakan aspek kenyamanan. Yang ketiga, ada keluasan. Nah, ya, keluasan. Keluasan. Ya, keluasan di situ apa maksudnya? Bahasa Inggrisnya adalah flexibility. Flexible. Flexibility. Apa itu? Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Serasi, indah dipandang. Fleksibel. Misalnya contohnya, sepatu sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki. Tapi sekarang kadang aneh-aneh tuh pembuat desain sepatu, apalagi untuk cewek ya. Kadang kamu pernah lihat ada sendal tinggi banget, kayak ulekan ya. Sendal wedges itu tinggi banget kayak ulekan. Nah, atau yang ada bentuknya, mungkin wedgesnya di depan, yang belakang nggak pakai, gitu ya, jadi jingjit. Nah, ada yang aneh-aneh seperti itu. Ya, jadi tadi sudah ulang. Yang pertama adalah ada utility, comfortable, sama yang ketiga adalah flexibility. Yang keempat ada keamanan. Ada keamanan. Di situ bahasa Inggrisnya adalah safety. Safety. Safety ya. F-nya biasa, bukan pakai V. Nah, kalau di Indonesia itu F dengan V itu hampir tidak ada bedanya. Makanya kalau Miss Winda kenalan sama orang, Mbak jenengmu sopo? Misalnya ada yang tanya seperti itu, Miss Winda jawab Vinda. Kebanyakan pakai F. Tapi kalau Miss Winda bilang Novinda, mereka otomatis pakai V karena hubungannya sama bulan November. Nah, kalau di Inggris sana F dan V beda. Kamu bilang apa misalnya bahasa Inggris? Misalnya sambil bahasa Inggris ya. Ya, karena Miss Winda aslinya memang guru bahasa Inggris. Misalnya apa? Banget bahasa Inggrisnya apa banget? Very ya. Kalau kapal tuh very, kalau banget tuh very pakai V. Ya, pakai V, very. Nah, kalau sini ferry, kapal tuh ferry bahasa Inggrisnya. Ya, jadi lain. Ya, di sini safety, bukan safety, bukan ya. Safety biasa, safety. Apa itu safety? Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Contoh, piring dari serat kelapa harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis pewarna yang dipakai tidak berbahaya jika digunakan sebagai wadah makanan. Ya, jadi harus mengutamakan keamanan penggunanya.
Yang terakhir adalah keindahan, estetika. Kamu kan anak sekarang tuh sukanya foto yang estetik gitu ya, sukanya bilang gitu ya. Estetik tuh indah. Jadi benda yang indah mempunyai daya tarik lebih dibandingkan benda yang biasa-biasa saja. Kamu kalau main ke mall atau ke Malioboro atau ke pusat-pusat apa namanya pariwisata itu biasanya ada souvenir-souvenir itu ya. Biasanya kamu kan pasti akan memilih yang paling menarik. Oh, yang lucu-lucu, apalagi cewek-cewek tuh ya, yang ciwi-ciwi itu kan sukanya yang lucu-lucu, perintilan-perintilan itu kadang nggak penting aja dibeli. Ih, warnanya lucu banget, cuanet gitu ya. Misalnya bilang begitu ya. Beli aja yang ini, yang pink, padahal di rumah udah punya. Karena lucu. Nah, itu orang-orang biasanya tergiur karena keindahannya. Mata kita tuh biasanya suka melihat hal-hal yang indah. Gusti Allah juga suka keindahan. Kita juga harus suka keindahan. Nah, makanya harus menjaga keindahan, kerapian, kebersihan gitu ya. Oke, ada 5 sudah jelaskan semua. Yang pertama adalah utility, comfortable, flexibility, safety, dan terakhir adalah aesthetic. Oke. Sampai sini jelas ya. Nanti kita buka tanya jawab atau pertanyaan atau apa nanti di sesi selanjutnya. Oke. Yang the last but not least, yang terakhir adalah proses perancangan. Kalau mau bikin kerajinan itu langkah-langkah yang harus dipersiapkan, yang dilalui itu apa aja sih? Ada di buku kalian halaman 17, ada di situ ya. Ini Miss Vida dan Miss Tika fotokan buat kalian begitu. Yang pertama adalah apa tuh? Tentukan bahan. Oh, aku mau bikin ini nih. Saya mau bikin ini nih. Bahannya yang mana ya? Yang mudah didapat ya atau yang murah ya? Tentukan bahan. Misalnya Miss Vida mau menentukan, Miss Vida mau bikin pakai misalnya apa ya tadi? Floor clay. Floor clay. Oh ya udah pakai floor clay. Tentukan bahannya. Yang kedua adalah cari ide dari berbagai sumber. Kamu googling, YouTubing, cari di internet. Apa sih yang menarik? Sekarang tuh yang lagi in apa sih? Gambar apa sih? Oh, di sini mau bikin apa ya? Bentuk apa ya? Misalnya bentuk ini loh tadi apa? Action figure yang lucu misalnya yang gampang lucu misalnya apa tuh? Minion. Nah, Minion aja lah yang gampang. Paling kan cuma bulat-bulat aja ya. Udah cari idenya. Oh, bentuknya seperti ini, warnanya ini nih, gitu ya. Tentukan bahan, cari ide dari berbagai sumber. Lalu yang selanjutnya adalah buat sketsa karya. Dibikin gambarnya dulu. Oh, Miss Winda butuh bulatan untuk kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, kacamatanya, bajunya, ya. Jadi apa namanya sketsanya dulu, jangan langsung dibikin. Nanti kalau langsung dibikin, kalian tidak punya gambaran akan jadi seperti apa. Begitu. Yang keempat, tentukan sketsa terbaik. Wah, tadi udah bikin beberapa sketsa. Oh, ini jelek. Ini kok meleot-meleot ya mukanya ya. Yang ini kok sulit ya dibuat ya. Oh, mau yang ini aja lah yang gampang, yang indah, yang bagus begitu. Kalau sudah, wah, kumpulkan alat dan bahan. Oh, Miss Winda butuh tadi bahannya adalah polymer clay. Berarti Miss Winda butuh tepung, butuh lem, butuh pewarna, oh butuh gunting, butuh cutter misalnya untuk membentuk, butuh tusuk gigi ya. Kumpulkan alat dan bahan. Siapkan di dekat kalian. Kalau sudah terkumpul, bentuknya sudah ada, bahannya sudah lengkap. Sekarang ke pembuatan produknya. Prosesnya ini biasanya memerlukan waktu yang lama untuk membentuk. Yang terakhir, bukan yang terakhir, yang selanjutnya adalah evaluasi atau uji coba produk. Jadi setelah jadi diuji coba, ini memenuhi syarat-syarat tadi enggak? Utility, flexibility, comfortable, safety, aesthetic itu memenuhi enggak? Kalau enggak memenuhi berarti harus dievaluasi lagi. Oh, ini warnanya kok tadinya ngejreng banget begitu dikeringkan kok jadi pudar. Oh, berarti apa nih yang salah? Campuran warnanya atau apa nih yang salah? Setelah dikeringkan kok meletek-meletek.
Oh, berarti harus dievaluasi lagi. Apa yang harus diperbaiki? Setelah itu baru revisi produk. Kalau sudah ada ketemu yang salah, ada yang kurang, harus direvisi. Dibikin lagi. Jadi biasanya untuk menemukan suatu rancangan yang bagus, yang siap jual, yang siap dipamerkan, itu tidak sekali jadi. Biasanya harus melalui tahapan-tahapan evaluasi dan revisi. Begitu. Oke. Karena ini sudah sampaikan semua, di buku juga sudah ada untuk bagian ini. Berarti tadi yang harus kalian catat pertama adalah pengertian bahan lunak alam. Contohnya, pengertian bahan lunak buatan dan contohnya. Terus ada apa lagi yang 5 tadi itu? Syarat perancangan. Ya, ada 5 tadi. Maksudnya apa? Utility itu apa? Comfortable itu gimana? Flexibility itu apa gitu ya. Sudah semua? Setelah itu baru yang proses perancangan ini. Di buku juga sudah ada. Oke. Nah, sekarang masih ada beberapa menit lagi. Berapa? 7 menit atau 8 menit? Miss Yunda akan cek coba tadi kita belajar apa saja sih. Yuvika, Yuvika apa kabar Yuvika? Di unmute dulu sayang. Iya, Yuvika baik kabarnya? Oke, alhamdulillah. Tambah gemuk apa tambah kurus ini Yuvika? Ya, Yuvika sekarang berarti di kelas 8A ya? Sama Mistika. Oke, Yuvika tadi contoh bahan kerajinan lunak yang alam ada apa saja Yuvika? Contoh dan alam ada tanah kuburan enggak ya? Tanah apa Yuvika? tanah ini yang tadi ini di sini tanah liat. Terus apa lagi? hewan. Nah, terus terus apa lagi? Floor clay. Floor clay. Iya betul. Floor clay. Terus ada apa ini? Sebentar. Aduh. Ini belum ke sih keberbingi. Ya. Mana? Bentar ya. Habis sudah sambil dulu sebentar. Di mana chat partisipan? Chat ya? Oh ini ya. Yang belum absen silakan absen dulu barangkali lupa. Sebelum kita mengakhiri kelasnya harus sudah absen dulu. Bentar ya. Oh, Miss Indah stop share dulu. Stop share. Sebentar. Stop share. Stop share. Ya, absen dulu yang belum absen, silahkan absen dulu. Lupa ya tadi ya. Ya, absen dulu silahkan. Sambil Miss Indah tanya-tanya yang lain. Oke, sambil lihat wajah ganteng dan cantik kalian. Jangan-jangan bawa ini yang pakai seragam atasnya aja ya, bawahnya pakai celana kolor ya? Hah? Iya ya. Udah sarapan belum ini? Udah kan? Nah, ini yang berdua ada Jimmy. Jimmy, Mailan dan temannya itu juga harus absen semua ya, jangan lupa ya. Oh, ada Pak Waldiman juga ikut kita ini menyaksikan. Oke, ya. Oke. Nah, sambil bisa tanya. Nah, nanti untuk pelajaran prakarya, yang penting kita nanti apa namanya? Ini dulu. Materi dulu, nanti kita bareng-bareng bikin yang paling mudah dibuat, yang paling banyak tersedianya di sekitar kalian. Mungkin kita akan bikin floor clay bareng-bareng sama
Miss Tika sama Miss Winda. Nanti mungkin Miss Winda bikin videonya dulu atau sediakan videonya dulu. Nanti kita share di grup masing-masing di Telegram atau di WhatsApp. Nanti kalian bisa ikuti tahap-tahapnya, tutorialnya. Terus kita bikin sesuatu yang indah, yang bagus, yang berguna, begitu. Oke, ada pertanyaan karena waktunya sudah hampir habis. Nanti kita lanjutkan di grup masing-masing untuk tugas. Silakan dikerjakan dengan baik. Setelah ini kalian akan bergabung dengan Bu Hartini untuk pelajaran IPA. Begitu. Bentar. Ya. Terima kasih. Miss Winda harap pelajaran prakarya hari ini cukup jelas, tidak ada pertanyaan yang berarti. Kalian juga bisa nanti menyambung pertanyaan atau hal-hal yang belum dipahami di grup masing-masing dengan Miss Winda atau Miss Tika. Begitu, terima kasih Miss Winda akhiri jika tidak ada pertanyaan. Semoga hari kalian menyenangkan. Selamat belajar, selamat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Miss Winda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya. Stop video dulu ya. Nanti kita ketahuan lagi ngapain. Oke. Gerak benda? Ya, betul. Bu Har mau sendiri apa mau? Ini dipakai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semua. Silahkan lambaikan tangan. Terima kasih. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bersama lagi untuk belajar IPA. Tak lupa Bu Hartini mengucapkan terima kasih untuk Ananda semua yang rambutnya saya amati sudah rapi-rapi. Adakah yang belum rapi? Wah, ada ini. Yang Kumara Israis. Iya. Hafiz. Simi, Mailan. Hafiz, kurang rapi. Pendek tapi masih kurang rapi. Ya. Iya. Kemudian sebelum kita mulai, Bu Hartini ingin kalian menunjukkan buku paket, buku tulis, dan pulpen kalian ke layar, ke kamera. Silahkan. Oke. Buku tulis, buku paket. Ya, alhamdulillah kelihatannya semua siap. Harapannya ketika nanti Bu Hartini menyampaikan materi, kalian matanya memperhatikan di layar, tangannya menulis di buku. Tulisannya jelek, berantakan, dan sebagainya tidak masalah. Apa yang kalian bisa tangkap, kalian tulis. Misalnya hanya mendapatkan kata-kata kecepatan, kalian tuliskan kecepatan. Tangannya menulis di buku, matanya memperhatikan di layar. Ini masih banyak yang belum bervideo ya. Ya. Untuk hari ini, silahkan kalian buka buku catatannya, buku paket, dan pulpen. Buku cetak dibuka halaman 1. Buku tulis dibuka bagian yang IPA Fisika. Silakan di halaman yang kosong kalian tuliskan bab 1. Gerak
benda. Nanti. Hari ini kita akan belajar tentang gerak benda. Nulisnya sambil menatap monitor ya. Ini latihan, kalian latihan bekerja. Iya, betul. Kata Miss Vinda, multitasking. Pada pertemuan sebelumnya dengan Bapak Suripto, kalian sudah belajar tentang gerak. Tapi itu gerak khusus pada manusia. Bab yang dipelajari yaitu, coba dijawab apa? Apa? Ya, sistem gerak pada manusia. Masih ingat organ penyusun sistem gerak? Ada berapa? Coba tangannya diacungkan. Ada berapa? 1, 2, 3, atau 5? Oh, ada yang 3. Ada yang 3. Ada yang 4. Oke. Baik, kita ingat kembali. Yang pertama, organ apa ya? Organ penyusun sistem gerak. Yang pertama, yang keras-keras, betul, arayang, tulang. Yang kedua? Yang kedua? Iya, betul, otot. Yang ketiga? Yang ketiga apa ya? Ada yang masih ingat? Oh iya, betul, Jimmy yang di sini di pundak. Namanya apa? Sendi. Iya, sendi ya, bukan sendi. Ya, silahkan nanti tulang ada bermacam-macam. Ada tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Kemudian otot juga ada berapa macam ya? Otot. Coba jarinya ditunjukkan. Ada berapa macam otot? Oke, ada yang sudah menjawab. Angelika. Oke, Vicky, Diva. Ada berapa? Ada 3. Yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kemudian sendi juga ada bermacam-macam. Ada sendi putar. Coba praktekkan mana sendi putar. Yang bisa, ayo sendi putar di mana letaknya. Kemudian dipraktekkan. Oh, Yuvika, bukan. Kalau yang di pundak, ini di apa ini namanya? Bahu. Namanya sendi apa ya? Muhammad Ridwan. Namanya apa ya? Sendi? Ya, betul, Ridwan. Peluru. Kemudian kalau putar yang mana? Di sini, di leher. Diputarkan, ini bisa putar ya. Itu sendi putar. Kemudian ada sendi yang di siku ini. Sendi apa ya? Yang seperti di pintu, di sendi engsel. Ya, itu ulasan sedikit untuk merefresh materi yang sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari gerak lagi, tapi gerak benda, khususnya benda yang mati. Lanjut, Miss Vinda. Ya, kita akan belajar tentang gerak benda. Lanjut. Di preview apa ya? Apa? Enggak. Oh ya udah nanti dulu. Ya. Nanti enggak animasinya enggak. Ya. Kemudian untuk gerak benda nanti yang akan kita bahas yaitu konsep gerak, kemudian gerak lurus, yang ketiga ada GLB, GLBB, hukum Newton, kemudian gaya. Kita mulai, kemudian untuk hari ini nanti kita hanya sampai ke GLBB untuk hukum Newton dan gaya pertemuan berikutnya. Kita mulai dari gerak.
Lanjut, Miss Vinda. Gerak, kalau konsep makhluk hidup bergerak, itu kemarin misalnya kita goyang-goyang saja itu sudah bergerak. Tetapi kalau konsep benda dinamakan bergerak itu jika benda mengalami posisi dari titik acuan. Apa itu titik acuan? Yaitu titik awal. Contoh, Bu Hartini awalnya di sini. Bu Hartini bergerak begini. Kalau konsep gerak di sini, Bu Hartini sudah bergerak apa belum? Sibuk nulis kamu. Iya, Bu Hartini sudah bergerak apa belum? Ya, bergerak itu jika mengalami perubahan posisi. Saya posisinya di sini, tapi gojek-gojek. Kalau konsep gerak di sini, Bu Hartini belum mengalami gerak. Bu Hartini bergerak jika sudah pindah posisi, bergeser. Ya, misalnya bergeser. Ini berarti Bu Hartini sudah bergerak. Tapi kalau ajik seperti ini, gojek begini, titik acuannya masih di sini, berarti Bu Hartini tidak bergerak. Itu ya, harus bisa membedakan. Konsep gerak di dalam fisika itu adalah jika benda mengalami perubahan posisi dari titik acuan atau dari titik awal. Kalau bergerak jalan di tempat, misalnya, itu berarti belum bergerak pada konsep ini. Ya, kemudian di dalam gerak benda, kita akan mempelajari istilah-istilah yang kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kelihatannya sama, tapi nanti di sini mempunyai makna yang berbeda, yaitu diantaranya, aduh mas temannya Miss Winda, ya. Yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Ini jarak kelihatannya jarak ya hampir sama dengan perpindahan, tapi nanti ada konsep yang berbeda. Yang kedua yaitu kelajuan dan kecepatan. Yang terakhir nanti kita akan belajar percepatan. Wah, semuanya serius sekali menulis semua ya. Sudah selesai menulisnya anak-anak? Oh. Kita mulai dari jarak dan perpindahan. Apa bedanya jarak dan perpindahan? Ayo semua mengamati gambar di sini. Ini ada si Ardi mau berangkat ke sekolah. Dia dari rumah mau ke Espero, Esperonya ini. Kemudian dia berjalan melewati jalan yang meliuk-liuk. Ini. Jalannya meliuk-liuk. Ya. Nah, jalan yang dilalui oleh Aldi ini dinamakan dengan jarak. Jadi ini disebut dengan jarak. Kemudian perpindahannya yang mana? Perpindahannya itu adalah jarak dari sekolah ditarik garis lurus ke rumah. Ini adalah perpindahan. Jadi Aldi pindahnya dari sekolah ini ternyata lebih pendek. Tapi jaraknya lebih panjang. Karena ini mampir dulu, ngampiri si Pratama. Terus mampir lagi kemana. Jadi jarak yang ditempuh sangat banyak, tapi perpindahannya tetap. Gitu ya. Contohnya begini, misalnya ini ada seorang anak berjalan ke sana, seret, perhatikan panah yang merah. Itu 8 meter. Kemudian jalan lagi 6 meter. Maka jarak yang ditempuh itu adalah berapa? 8 ditambah 6. Berapa Yuvika? Iya, 14 meter. Tapi perpindahannya berapa? Perpindahannya ini, yang garis hitam. Perpindahannya berapa? Putri Sekar?
Berapa perpindahannya? Ini. Ya. Perpindahannya yang mana? Berapa? Perpindahannya ini. Yang 10. Betul, Ardi betul. Perpindahannya 10 meter. Itu bedanya jarak dengan perpindahan. Kemudian yang kedua, perbedaan kelajuan dan kecepatan. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, kelajuan dan kecepatan itu dianggap sama. Tapi di dalam kita belajar fisika, itu hal yang berbeda. Kalau kelajuan itu tidak memiliki arah. Contoh, saya berjalan 10 meter per menit. Saya tidak tahu bergeraknya kemana. Enggak tahu ke belakang, ke depan, utara, selatan. Itu namanya kelajuan. Tapi ketika saya mengatakan, saya berjalan 10 meter per menit ke utara. Berarti itu yang dinamakan dengan kecepatan. Begitu ya. Kalau kelajuan itu tidak memperhatikan arah. Tapi kalau kecepatan itu sudah ada arahnya. Mungkin kalau zaman sekarang, kalau yang kelajuan itu biasanya yang terlihat di speedometer, kemudian kalau kecepatan itu yang di GPS ya, ya itu kan ada arahnya 60 km ke selatan. Itu berarti GPS itu menunjukkan kecepatan. Tapi kalau speedometer yang di motor-motor orang tua kalian itu berarti dia hanya menunjuk kelajuan. Ya. Kelajuan itu adalah jarak tiap satuan waktu. Tadi jarak sudah tahu. Semua lintasan yang ditempuh. Atau kalau kalian berjalan berarti semua jejak kaki kalian itu diukur. Itu adalah jarak. Dibagi waktu. Kemudian kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Untuk rumusnya itu antara kelajuan dan kecepatan itu sama, yaitu V sama dengan S dibagi T. V itu bisa kelajuan, S itu bisa jarak atau perpindahan, T itu waktu. Ya. Bentar, saya ulangi lagi. Kelajuan itu jarak dibagi waktu, kecepatan perpindahan dibagi waktu. Apa itu jarak? Kita lihat lagi, jarak itu adalah semua lintasan yang kalian tempuh. Sedangkan perpindahan itu adalah posisi awal dengan posisi akhir. Kita tidak melihat kemana jalannya, tapi kita hanya melihat posisi awal dan posisi akhir. Itulah perpindahan. Oke ya, saya lanjut. Kemudian kita lanjutkan ke gerak lurus. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, gerak lurus itu ada dan sering kita jumpai. Tapi yang paling sering ya sebenarnya gerak yang tidak lurus. Paling banyak ya yang sering kita jumpai itu adalah gerak yang tidak lurus. Karena gerak yang tidak lurus itu rumit, maka di SMP belum dibahas. Kita membahasnya khususnya adalah gerak lurus. Karena ini lebih sederhana, bisa kita pelajari dengan lebih mudah. Kalau mau mempelajari gerak yang tidak lurus, bisa nanti di tingkatan yang lebih lanjut. Apa itu gerak lurus? Ya tentunya yang lurus-lurus ya. Ya, gerak yang lintasannya lurus. Apa itu lintasan?
Lintasan itu kalau kalian naik sepeda, bekas bannya itu namanya lintasan. Nah, lintasannya itu harus seperti garis lurus. Mungkin contohnya rel kereta api yang lurus, di jalan yang lurus itu bisa. Kalau relnya benar-benar lurus, maka bisa dikategorikan kereta itu adalah bergerak lurus. Kemudian, gerak lurus itu ada 2 macam. Gerak lurus ada 2 macam. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Ini lebih populer disebut dengan GLB. Ya, setelah ini kita akan menyebut gerak lurus beraturan itu dengan GLB. GLB. Gerak lurus beraturan. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Atau nanti akan kita sebut berikutnya sebagai GLBB. Jadi nanti kalau ada istilah GLB, itu berarti gerak lurus beraturan. Kemudian kalau GLBB itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Oke ya, saya lanjut. Kita mulai dari gerak lurus beraturan, GLB. Apa ciri-ciri dari GLB? Atau syarat-syarat dari GLB itu seperti apa? Yang pertama, geraknya, lintasannya harus lurus. Kalau lintasannya tidak lurus, maka tidak masuk ke sini. Yang kedua, kecepatannya tetap. Wah, kecepatannya tetap. Seperti apa ya? Jika kalian naik sepeda motor misalnya, nggak boleh ya. Kalau kalian membonceng sepeda motor orang tua, kemudian orang tua mengendarai motornya itu lintasannya lurus, kemudian speedometernya itu ajek di angka 20. Tidak bergerak kemana-mana. Di angka 20 terus. Berarti dia itu kecepatannya tetap. Kalau kecepatannya tetap, lintasannya lurus, itu masuk ke GLB. Kemudian, berapa besarnya kecepatan? Itu sama seperti tadi. V sama dengan S per T. Kemudian yang syarat yang keempat, karena kecepatannya tetap, maka percepatannya 0. Apa itu percepatan? Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Percepatan. Cukup ya. Saya ulangi sekali lagi. GLB itu gerak yang lintasannya lurus, kecepatannya tetap, percepatannya 0. Ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk gerak benda yang termasuk GLB. Kemudian contoh dari GLB itu kereta yang bergerak di rel yang lurus dengan kecepatannya tetap. Ini contoh dari GLB. Saya lanjut ke GLBB. GLBB gerak lurus berubah beraturan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar benda
itu termasuk dalam GLBB yang pertama. Sama, karena gerak lurus, maka lintasannya juga harus lurus. Sama seperti GLB. Yang kedua, kecepatannya ini berubah. Kalau GLB tadi tetap, kalau GLBB percepatannya berubah beraturan. Nah, kecepatan berubah ini nanti yang akan muncul namanya percepatan. Kemudian pada GLBB ini percepatannya tetap. Kalau 2 ya 2 terus. Kita lanjutkan ke percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan berarti dari awal sampai akhir. Atau dirumuskan dengan A sama dengan ini segitiga, bacanya apa ya? Segitiga bacanya apa? Delta. Delta itu selisih atau perubahannya, selisih. Selisih kecepatan dibagi dengan selisih waktu. Atau VT. VT itu adalah kecepatan akhir, V0 itu adalah kecepatan awal. Jadi perubahan kecepatan itu kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir dibagi waktu awal waktu akhir dikurangi waktu awal. Selisih. Rumus-rumus iki paling nguyuh. Aduh. Silahkan direnungkan, dipahami dulu. Saya beri waktu setengah menit lah. Ya, nanti saya tunjukkan contoh-contoh soal. Ya, sebelum dilanjut, GLBB dibedakan menjadi 2 macam. Ini GLBB ya. Yang pertama itu adalah GLBB dipercepat. Berarti gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya semakin lama semakin besar karena dipercepat. Contohnya, misal, mula-mula berhenti. Kalau berhenti, diam, itu kecepatannya 0. Kemudian bergerak, kecepatannya bertambah. 1 detik kemudian, misalnya menjadi 2 meter per sekon. Detik berikutnya menjadi 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya, sehingga semakin lama semakin cepat. Itu dinamakan dengan GLBB dipercepat. Kemudian, apa ada sih Bu contoh benda yang geraknya dipercepat dan teratur? Ini kecepatannya harus teratur ya. Tidak boleh kalau kita naik kendaraan semakin lama kecepatannya sih semakin cepat, tapi kalau pertambahannya tidak teratur itu tidak bisa dikelompokkan di sini. Lalu terus contohnya apa? Ini contoh yang ini adalah benda jatuh bebas. Benda jatuh bebas sih seperti apa ya? Saya contohkan pinjam pulpoint, Miss Winda. Apa-apalah yang bisa saya jatuhkan. Ya nanti melayang-layang. Oke, ya kalian bisa perhatikan contoh. Nggak mau ya Mas Winda, biar saya besar.
Ya, perhatikan ya. Ini ballpoint. Kemudian saya lepas, tidak didorong, tidak apa. Saya lepaskan saja. Klik, itu adalah gerak jatuh bebas. Kita tidak memberi gaya dan memberi dorongan atau apa. Hanya kita lepaskan saja. Atau contoh yang populer dan sangat populer itu adalah contohnya misalnya kelapa yang sudah tua kemudian jatuh dari pohonnya. Itu contoh dari GLBB dipercepat. Semakin dekat ke bumi, gerakannya akan semakin cepat. Mungkin kalian bisa merasakan ketika berjalan di jalan yang turunan, naik sepeda misal, semakin ke bawah itu justru akan merasa semakin les cepat sekali. Itu karena semakin ke bawah, semakin mendekati bumi, kecepatannya semakin cepat. Kembali ke kembali ke sini. Ini contoh yang GLBB dipercepat. Yang kedua, kebalikannya, yaitu GLBB diperlambat. Berarti mula-mula kecepatannya tinggi, nanti perlahan-lahan diperlambat. Contohnya misalnya mobil yang direm, bergerak di jalan yang lurus, kemudian perlambatannya itu teratur, kemudian lama-lama berhenti. Ini namanya GLBB diperlambat. Hanya pada kondisi kenyataannya, mungkin membuat mobil yang bergerak diperlambat seperti ini tentu tidak mudah. Tapi ada peristiwa yang ini, contoh yang jelas GLBB diperlambat itu adalah ketika kita melempar benda vertikal. Vertikal itu lurus ke atas. Itu adalah GLBB diperlambat. Kita lempar dengan kita beri kecepatan awal, kemudian nanti pada titik tertentu dia akan perlahan-lahan diperlambat, terus akhirnya akan berhenti. Setelah berhenti, berhenti, tapi berhentinya sangat singkat. Dia akan otomatis turun kembali jatuh. Nah, jatuhnya ke bawah itu berarti dia jadi GLBB dipercepat. Miss Vinda, biar ininya muncul di sini. Itunya di situ. Itu di more. Lah itu. Show video panel. Oke, ya. Oke. Biar saya bisa sambil menatap kalian. Ya. Kita lanjutkan contoh soal. Ini soal yang GLB, nggak mesti GLB ini. Contohnya, seorang anak bersepeda menempuh jarak sejauh 90 meter dalam waktu 30 detik. Berapa kelajuan sepeda tersebut? Mengapa yang ditanyakan kelajuan? Ada yang tahu? Mengapa kok yang ditanyakan kelajuan, bukan kecepatan? Ayo, kue nak. Sebabnya apa? Kok yang ditanyakan kelajuan, bukan kecepatan? Ya, karena apa? Ini adalah jarak. Kalau jarak itu nanti yang bisa kita cari adalah kelajuan. Kemudian bagaimana penyelesaiannya? Ya, ini yang selalu saya wanti-wanti. Dulu kelas 7 sih sudah apa belum ya? Biasanya saya mulai kereng itu kalau sudah
kelas 8. Sudah keren, harus menggunakan diketahui, ditanyakan, dan jawab atau jawaban. Yang pertama diketahui jarak. Jarak itu simbolnya S. Maka S sama dengan 90 meter. Kemudian T itu waktu. Oh, maaf tadi sih berapa? Betul 30 ya? Betul ya? Ya, 30 S. S itu sekon. Sekon itu sama dengan detik. Ini yang diketahui. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah V. V yang di sini itu adalah kelajuan. V itu kelajuan. Maka kita jawab V sama dengan S per T. V kelajuan, S jarak, T waktu. Kemudian kita masukkan V sama dengan 90 meter dibagi 30 sekon. Maka ketemu kelajuannya adalah berapa? Kelajuannya berapa? Iya, ini Bu Hartini salah ini. Saya harusnya 3. Apa 30? Kalau yang ngantuk ya tidak tahu salahnya. Harusnya 90 dibagi 30 itu adalah 3 meter per sekon. Saya ubah dulu. Miss Winda, ini Kak. Oh iya, udah. Udah. Ini. Itu. Oke. Oh iya, bentar ya. Ini saya ralat dulu. Udah. Saya share screen lagi. Oh, ini udah nge-share ya? Ini enggak, tadi enggak mau. Macet. Itu udah share screen apa belum? Oke. Ya. Sudah saya ralat ya, jadi nanti tidak ada yang menuliskan 30. Ini udah saya ganti 3 meter per sekon. Kalau yang masih 30 berarti masih ngantuk. Ini contoh yang pertama. Ini masih ada yang waiting, gimana? Ya, saya beri contoh soal yang kedua. Ya. Ini ada sebuah mobil, mula-mula diam. Kalian harus tahu, kalau diam itu berarti kecepatan nolnya sama dengan 0. Dia anteng, tidak memiliki kecepatan.
setelah 20 sekon bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Jadi semula diam, kemudian bergerak, setelah 20 sekon kecepatannya menjadi 36 km per jam. Berapakah percepatan yang dialami oleh si mobil itu? Maka penyelesaiannya diketahui V0 sama dengan 0. Mengapa V0-nya 0? Karena mobil mula-mula diam. Biasanya ciri-ciri V0 itu ada kata-kata mula-mula, posisi awal. Itu menunjukkan sebagai V0. Kemudian kata-kata yang lainnya biasanya dengan diam atau tidak bergerak. Begitu. Itu untuk mengetahui bahwa mobil itu kecepatan awalnya berapa atau V0-nya. Kemudian yang kedua, VT. VT itu kecepatan setelah sekian waktu. Tadi setelah 20 sekon 36 km per jam. Kemudian waktunya adalah 20 sekon. Sekon bae, Miss. Ya. Saya lanjutkan. Ditanyakan A. Ya, ini udah istirahat sedikit lagi. Ini hampir selesai. Jawab. Ya, sambil kalian menikmati suara bel. Pasti kalian rindu. Ya. Ya, saya lanjutkan. Jawab. A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi delta T. Wah, ini saya salah lagi. 30 km per jam. Sebentar, ini ada kesalahan. Ini harusnya 3. Tolong Miss Winda. 2, ganti 2. Bentar. 2. 20. Ya. 20 meter per sekon. Kemudian karena ini satuannya tidak setara, ini kilometer per jam, ini sekon, maka kita harus setarakan dulu, harus disamakan. Kilometer per jam dibuat menjadi meter per jam. 36 meter. 36 dikali 1 kilometer itu 1000 meter dibagi 3.600. Maka ketemu 36.000 meter per 3.600. Maka ketemu 10 meter per second. Maka setelah kita ketemu ini, 10 dimasukkan kembali ke rumus. Maka 10 meter per sekon dibagi 20 sekon. Sama dengan percepatannya 0,5 meter. Oh ya, ini sudah habis. Cukup. Mudah-mudahan jelas. Nanti kita akan lebih dalam di tugas terstruktur dan di tugas mandiri. Mohon maaf, Bu Hartini meminta waktu beberapa menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum ditutup, dibuka catatannya. Ditunjukkan ke kamera. Oke.
Wah, rapi-rapi. Saya kira tidak perlu rapi-rapi, tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Dadah. Cukup, Miss Winda.